Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten 50 Kota akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan juga coachee. Bersama saya Rati Afriliani dari SMK Negeri 1 Kecamatan Lua. Saya Dadang Limurganto dari UPTD SD Negeri 01 Mungu. Saya Widya dari SMK PP Negeri Padang Mengatas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Pak Dadang hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Ya, sebelum Pak Dadang melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang saya mau bicarakan dulu. Boleh ya Pak Dadang? Boleh, Bu. Ya, nanti pada saat Pak Dadang melakukan proses coaching antara coach dengan coachingnya, kan saya amati dan akan saya nilai ya Pak Dadang ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Apakah Pak Dadang sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Pak Dadang sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak Dadang, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasinya, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak Dadang? Boleh, Bu. Ya, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Dadang kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang inti coaching itu ya, Bu ya. Pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, Bu. Oke. Baik, jadi Pak Dadang ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Dadang. Di antara ketiganya ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Dadang kembangkan atau ingin Pak Dadang lebih lakukan observasi secara spesifik? Yang saya ingin kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching itu sendiri, Bu. Oke, baik. Jadi ada 2 ya yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Ya, indikator pencapaiannya itu. Indikator pencapaiannya itu apa saja sih? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching itu sendiri, Bu. Ya, bagus sekali. Baik Pak Dadang, jadi indikator pencapaian pada saat coaching itu adalah menemukan sendiri ya, coachingnya menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Baik Pak Dadang, terima kasih atas jawaban Pak Dadang, dan silakan Pak Dadang melakukan proses coaching sebaik-baiknya ya. Ya, nanti saya akan kembali lagi ngobrol dengan Pak Dadang setelah proses observasinya selesai. Baik. Oke, silakan Pak Dadang melakukan proses coachingnya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Bu Rati, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Dadang. Siang. Apa kabar hari ini Bu Rati? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Dadang gimana? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Pada kesempatan ini apa yang ingin Ibu ceritakan, Bu? Saya sedikit ingin berbagi masalah sebenarnya Pak Dadang, Ya, Bu. yang mengganjal di hati, yaitu di sekolah kami guru-guru masih menggunakan metode konvensional Pak Dadang, jadi kurang bervariasi gitu. Oh ya, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu inginkan gitu, Bu? Saya menginginkan setidaknya ada metode baru yang bisa diterapkan oleh guru-guru di sekolah sehingga pembelajarannya itu tidak membosankan bagi anak-anak. Oh gitu ya Bu ya.
Baik, kira-kira variasi metode pembelajaran sekarang di level berapa ya Bu? Kalau kita lihat dari level 1 sampai 10 ya Pak Dadang, mungkin kalau saya nilai ya, menurut pendapat saya masih di level 5 deh kayaknya. Di level 5 ya Bu ya? Iya. Untuk sekarang ini ditingkatkan ke level berapa gitu Bu? Kalau untuk langsung meningkat sampai 10 itu rasanya nggak mungkin dalam waktu singkat Pak Dadang. Tapi setidaknya di tahun pembelajaran ini meningkat deh sampai poin 7 gitu. Poin 7 ya Bu ya? Gitu. Nah, apa upaya atau usaha Ibu untuk meningkatkan level gitu Bu? Usaha saya untuk meningkatkan ke level 7 itu ya. Iya Bu. Mungkin kalau saya rasa ya yang bisa saya lakukan itu mungkin dengan teknik mentoring ya. Saya melakukan mentoring ke guru-guru atau dengan pendampingan individu Pak Dadang. Pendampingan individu ya. Iya. Ada apa yang lain itu Bu? Upaya lain bisa jadi guru-guru itu tidak memvariasikan metodenya karena kurang ilmu ya, kurang mendapatkan pengetahuan gitu. Dia mau merubah medianya tapi tidak tahu caranya. Nah, mungkin dengan cara workshop bisa jadi ya, atau dengan mengadakan pelatihan menggunakan media yang berbasis IT mungkin Pak Dadang. Oke, jadi Ibu memilih tadi mentoring, pendampingan individu dan workshop. Kira-kira mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat nih Bu? Dalam waktu dekat ini, kalau untuk workshop atau pelatihan, saya rasa itu banyak makan waktu ya Pak Dadang. Kita melibatkan banyak pihak juga. Kemudian kita harus mencari narasumber, kemudian mencari waktu yang tepat, di mana teman-teman harus bisa dalam waktu itu berkumpul gitu. Itu saya rasa makan waktu ya, dan makan dana juga. Mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu singkat ini mungkin mentoring Pak Dadang. Mentoring ya? Iya. Kalau mentoring itu akan minta bantuan ke siapa Ibu biasanya? Kira-kira saya akan melibatkan mungkin saja dengan guru atau teman sejawat yang bisa melakukan pelatihan gitu ya, atau mempunyai kemampuan IT mungkin Pak Dadang. Iya. Kapan akan disanakan? Kapannya saya rasa harus cepatnya ya, karena ini kan tahun ajaran baru nih. Jadi saya rasa ini waktu yang tepat dalam minggu ini kita mempersiapkan media pembelajaran gitu. Jadi nanti goalnya saya inginnya ada perubahan lah Pak Dadang di tahun ajaran ini. Oh iya, berarti Ibu telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, yaitu dengan cara mentoring teman-teman Ibu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu dari rencana ini gitu? Komitmen saya akan melakukan kegiatan mentoring dalam waktu dekat ini dengan melibatkan mungkin yang pertama tentu saya diskusi dulu ya Pak Dadang dengan pimpinan, mungkin dengan kepala sekolah gitu ya. Kemudian menghubungi teman yang bisa membantu saya tentang mempersiapkan media yang berbasis IT ini gitu. Jadi minimal nih ya Pak Dadang inginnya ya, minimal guru-guru itu tidak dengan metode ceramah aja. Jadi mungkin dengan slide presentasi gitu ya, seperti yang sekarang ini dengan Canva gitu ya. Jadi guru-guru tidak hanya monoton dengan metode yang satu gitu. Baik Bu, Ibu sudah menemukan solusi dari percakapan kita ini. Nanti saya tunggu cita-cita dari Ibu ya. Ya Pak Dadang. Oke. Insya Allah nanti saya hubungi Pak Dadang bagaimana teknik mentoring yang saya lakukan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rati. Baik Pak Dadang, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya, Alhamdulillah ya Pak Dadang. Baik, ada yang akan saya tanyakan kepada Pak Dadang. Pertanyaan pertamanya, apa yang sudah didapat pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab.
Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Pak Dadang. Berarti Pak Dadang sudah berhasil ya. Pak Dadang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukannya. Pak Dadang juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Pak Dadang juga sudah fokus terhadap coaching, sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Pak Dadang juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Dadang tadi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, Bu. Jadi luar biasa Pak Dadang, coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikutnya Pak Dadang bisa lebih baik lagi ya. Oke, ya Bu. Oke, untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dadang kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Wah, bagus sekali, luar biasa Pak Dadang. Pak Dadang akan lebih mendalami lagi ya alur tirtanya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Dadang, terima kasih atas sesi kita hari ini. Terima kasih Pak Dadang sudah mau melakukan coaching. Kemudian Pak Dadang sudah juga bagus sudah melaksanakan semua alur tirtanya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.